Berjumpa kembali bersama saya Sulisma Fihartati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Seluma. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Pak Min Sahiri, guru pendidikan Pancasila dari SMK Negeri 1 Seluma. Assalamualaikum Pak Min. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Baiklah Pak Min, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Iya, Bu. Nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas ya Pak, Ya. atau saya melakukan proses supervisi kelas. Iya, Bu. Adapun tujuan saya melakukan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Ya. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Itu bertujuan sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, agar lebih siap ya Pak ya, Ya. dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik. Begitu ya Pak? Iya, Bu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan pas supervisi di kelas nanti apa ya Pak? Baiklah, terima kasih kepada Ibu Sulis yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk disupervisi ya. Ya. Baiklah, di sini saya Min Sahiri ya. Saya guru pendidikan Pancasila di SMK Negeri 1 Seluma. Kebetulan ini jadwal saya nanti di hari Rabu, Ya. tanggal 21 Agustus 2024. Pukul 7.30 sampai 8.40. Nah, nanti di situ nanti silakan Ibu Sulis masuk di kelas saya untuk melakukan supervisi. Di materinya ini Ibu Sulis tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di sini yang pertama itu siswa memahami pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi perbedaan ideologi terbuka dan tertutup. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menganalisis dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kemudian nanti siswa juga mampu menjelaskan ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Itu tujuan pembelajaran ini. Nah, dari tujuan pembelajaran itu, area pengembangan yang hendak Bapak capai itu sendiri apa ya Pak? Area pengembangan yang ingin saya capai dalam pembelajaran ideologi terbuka ini adalah yang pertama itu ada di kognitif, ya. Jadi siswa nanti mampu menjelaskan pengertian ideologi terbuka, kemudian memahami perbedaan ideologi terbuka dan tertutup, kemudian memahami dimensi Pancasila ideologi tertutup, kemudian siswa juga mampu menjelaskan ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka dan tertutup. Kemudian dari afektifnya, jadi nanti diharapkan setelah mereka belajar ini siswa timbul sikap menghargai perbedaan ideologi terbuka dan tertutup, mengembangkan sikap dalam kehidupan bermasyarakat, memupuk rasa cinta air dan nasionalisme, memiliki komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu sikap yang diharapkan. Kemudian dari psikomotor itu nanti siswa mampu berkomunikasi secara efektif dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Kemudian terampil dalam bernegosiasi, kemudian bertanggung jawab dalam menjaga kondusivitas lingkungan belajar. Jadi ada 3 area pengembangan, itu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya. Dari area pengembangan, tujuan pembelajaran, strategi yang sudah Bapak siapkan untuk menghadapi pembelajaran di kelas ini sendiri apa Pak? Di sini saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi strategi pembelajarannya ini nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian model pembelajarannya ada problem based learning atau PBL. Kemudian metode pembelajarannya itu menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Itu metode pembelajarannya. Nanti berarti Bapak nanti akan menyiapkan modul bukan modul ajar ya, apa namanya, berbentuk video ya, video pembelajaran juga. Kami nanti banyak diskusi, Bu. Diskusi.
Diskusi. Jadi, nanti akan dibentuk kelompok. Tapi kelompok ini berdasarkan asesmen di awal pembelajaran. Jadi siswa dikelompokkan berdasarkan ada yang visual, kemudian ada auditory dan ada kinestetik. Berarti ada 3 ya kelompok. Ada 3 kelompok. Iya. Kinestetik, auditory dan visual ya. Ya. Nah, cara untuk mengelompokkan itu sendiri berarti berdasarkan apa ya Pak ya? Sebelum memulai pembelajaran kemarin, saya sudah melakukan asesmen di awal pembelajaran. Asesmen ya. Jadi saya melakukan asesmen, melakukan tes, ya. Anak ini misalnya kalau belajarnya suka digambar, misalnya. Ada ini sukanya belajar di gerakan, misalnya. Ada ini suka belajarnya mendengarkan suara, misalnya. Itu nanti sudah dikelompokkan. Di modul ajar sudah ada, sudah disiapkan. Baik ya Pak ya. Nanti tadi berdasarkan pertanyaan tujuan pembelajaran, area pengembangan dan strategi itu sendiri juga sudah disiapkan. Saya rasa untuk pra observasi kita hari ini kita cukupkan sampai sini dulu ya Pak ya. Nah, kita bertemu lagi nanti di hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 di kelas 11 MPLB ya Pak. Ya, pukul 7.30. Pukul 7.30 sampai dengan pukul 8.40. Terima kasih untuk waktunya Pak Min Sahiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia. Salam kepada Pak Guru. Marilah kawan-kawan untuk memulai pelajaran hari ini berdoa mulai. Selamat pagi sekalian, apa kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya, kalau sehat. Memang sehat itu adalah modal kita dalam menjalankan aktivitas kita sebagai siswa sekarang ini ya, yaitu belajar mengajar. Anak sekalian, pada hari ini kita bertemu kembali ya pada materi selanjutnya, yaitu tentang ideologi terbuka Pancasila. Ya. Jadi masih dalam suasana 17 Agustus ya, tetap semangat ya. Semangat, semangat, semangat. Juga. Oke, itu semangat pagi. Anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, Pak ingin absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Cek Saragila. Kemana Cek Saragila? Sosialisasi. Ada kegiatan ya di desa di sini ya. Selebihnya masuk semua. Semua. Oke. Sebelum kita mulai belajar, coba anak sekalian perhatikan dulu di lingkungan kelas kalian ada nggak sampah? Tidak ada. Bersih. Yakin di dalam laci mejanya, yakin di dalam apa? Yakin? Oke, kalau sudah bersih, lingkungan kelas bersih, di depan kelas bersih, berarti kelas kalian ya enak belajar, kelas sehat. Ya, kata Pak Asep kemarin jangan sampai ada nyamuk ya. Oke, anak sekalian, selanjutnya hari ini kita belajar tentang kedudukan ideologi Pancasila. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar apa? Nggak belajar. Apa? Ideologi terbuka.
Kemarin kita belajar tentang tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang menyampaikan ide-ide dasar negara. Ya, masuk berdiri, Pak ada speaking ya. Coba cari tempat yang leluasa. Kalau saya nggak ada tempat, boleh keluar dari waktunya. Nah, kita masuk ke materi. Sekalian tadi malam Pak sudah kirimkan di WA group ya. Ada apa namanya PowerPoint yang sudah Pak buat, tapi sangat sederhana karena ya. Jadi materi kita pada hari ini itu materi kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Fase F kelas 11. Jadi kali ini fase F kelas 11. Ya. Capaian pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini adalah strategi mampu menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, peluang dan tantangan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan global. Pesan ini juga mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa menganalisis ini kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ini nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa menganalisis kegiatan tersebut. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah, nah di sini sudah Pak buat. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini yang pertama yaitu kognitif. Kognitif itu apa? Ilmu pengetahuan ya, memahami pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka, mengidentifikasi perbedaan ideologi terbuka dan tertutup, menganalisis dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka, menjelaskan ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kemudian ada secara afektif, menghargai perbedaan ideologi terbuka dan tertutup, mengembangkan sikap dalam kehidupan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Secara psikomotor, jadi nanti tujuan pembelajaran ada secara psikomotor, itu mampu berkomunikasi secara efektif dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Jadi kan kalian sudah duduk dalam kelompok kan? Nah, nanti kalian diharapkan bisa menyelesaikan perbedaan pendapat. Kemudian terampil dalam bernegosiasi dan mediasi untuk mencapai solusi bersama. Tanggung jawab dalam menjaga kondusif lingkungan belajar. Di dalam ini jagalah kondusifnya. Jadi harus ingat tadi kesepakatan Tuhannya adalah belajar bersungguh-sungguh. Itu untuk pemahaman sedikit ya. Pak akan menjelaskan sedikit ya. Perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Anak-anak sekalian, kalau ideologi terbuka itu memang kalau secara kasat mata, secara teori itu memang berasal dari masyarakat. Dia terbuka akan hal-hal yang baru. Jadi memang diambil dari nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. Jadi kalau ideologi itu sendiri ya, kalian pasti punya ideologi itu dalam kelompok ya. Untuk kelompok pertama, itu kelompok siapa tuh? Mana kelompok pertama? Mana kelompok LN mana? Kelompok LN membahas tentang perbedaan ideologi terbuka dan tertutup. Menurut
tulis. Bisa? Oke. Silakan dibantu dulu. Dia tidak pakai soal. Tadi kan sudah bagi dalam kelompok. Coba dengarkan dulu. Kamu kelompok ini, nah, kamu membahas tentang apa? Nah, membandingkan. Nanti kamu cari, misalnya kamu bagi per orang ini, misalnya apa ini? Kamu bahas tentang apa misalnya? Coba. Nah, misalnya sebagai seluruh masyarakat Indonesia yakin adanya Tuhan. Perbedaan. Nempel nanti. Ada yang sudah selesai? Boleh ditempel sini lah kalau sudah selesai. Coba waktunya nggak banyak. Waktunya lebih banyak lagi. Kelompok satu, masa cuma ada yang selesai? Murah. Presentasi, nanti ada sesi keliling-keliling. Boleh tambah lagi kenapa kamu nih? Pulang. Dari mana Tera? Harus diselesaikan apa dulu? Tulis. Siapa namanya? Sudah? Nah, sekarang silahkan kamu keliling. Misalnya kelompok ini membaca kelompok itu, nanti tinggal lagi di situ. Paham? Oke, silakan kelompok ini ke sini, kelompok itu ke sini, kelompok kamu ke situ. Berkeliling, coba, silakan. Nah, ini ada nilai ideologi terbuka apa tuh? Tengok, baca. Mereka sudah menyampaikan pendapatnya, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Coba Ellen, mana Ellen? Coba Ellen, kamu baca pendapat kamu tadi. Yang lain dengarkan. Ideologi terbuka untuk kita yang hidup di dalam masyarakat, yaitu membentuk identitas ciri kelompok atau bangsa. 2. Saling bekerja sama antar sesama dan bergotong royong. Itu ya Ellen ya. Jadi saling bekerjasama, saling bergotong royong. Ini ada nggak di masyarakat kita ya? Berarti memang ideologi terbuka itu diambil dari masyarakat itu sendiri ya. Digali dari sumber
nilai luhur budaya masyarakat itu sendiri. Nah, silakan dulu dulu tahu untuk oleh Ellen. Penuntutan konkret dan operasional yang jelas. Ideologi terbuka adalah suatu sistem pemikiran tertutup yang bersifat mutlak. Ideologi tertutup ini bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan ada. Oke, lanjut saudara. Kelompok 2. Nilai-nilai ideologi terbuka. Kalau dia praktis itu adalah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Siapa lagi yang masuk ke dalam tadi? nilai keadilan dalam masyarakat adalah nilai yang memenuhi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, dan pemerataan terhadap suatu hal. Tujuannya yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan Oke, siapa namanya? Kata Amelia, keadilan itu tidak ada keberpihak kepada kelompok tertentu. Tujuan itu apa? Supaya masyarakatnya merasa adil, tentram, merasa diperhatikan. Kalau kita lihat contoh PIP loh, banyak dapat PIP kan? Pemerintah memperhatikan pendidikan, makanya PIP itu jangan sampai salah guna. Sepatu, tas, baju, jangan beli ke BL, luar biasa. Ya. Kalau tidak diperhatikan, Jeffrey dulu, coba Jeffrey. Ini dimensi dan ciri-ciri ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu dimensi realitis. Mengacu pada pandangan bahwa kenyataan atau realitis itu ada, objektif dan dapat dipahami melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Contohnya apa? Contohnya Realistis. Sebenarnya ada apa? Belajar dalam kelas. Yang meningkatkan persatuan apa contohnya? Waktunya tidak lagi ya, silakan duduk. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ternyata anak-anak kita ini, anak-anak Pak ini tidak pintar dalam berpendapat. Memang sebagai seorang siswa harus bisa belajar terkini dan yang terkini itu ke depan, terkini yang kemarin itu yang sudah terjadi. Oh ya sekalian, itu ada tadi latihan soal ya, yang Pak itu nanti kamu buat saja di buku, nanti akan Pak nilai ya. 3 sudah, nanti akan Pak periksa ya, 3 soal ya, ada tadi ya. Nah sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kira-kira bagaimana belajar hari ini? Senang. Apa di mana senang kami? Senang tadi. Terus apa lagi? Apa lagi tadi? Jeffrey. Berikan pendapat. Kelompok itu apa senangnya mana? Sekarang satu orang perwakilan kelompok memberi emoji di kertasnya masing-masing. Kalau senang, tulis emoji senang. Misalnya, ini kalian Pak Lancong. Mana emoji nih. Ada sana sedih, senang, sangat senang. Coba satu orang silakan gambar depan. Di kertas karton. Yang mana ini? Mulai. Silakan ditelepon. Kita sudah habis.
Jadi untuk lebih mengembangkan materi itu kalian baca lagi di rumah ya. Untuk minggu depan kita lanjut lagi pembelajaran berikutnya. Nanti akan Pak share di grup. Pembelajaran minggu depan itu apa? Ya. Sampai di sini kira-kira ada yang belum paham? Paham semua? Oke, jangan lupa soal latihannya dikerjakan nanti ya. Nanti boleh besok, boleh malam nanti boleh. Kalau kita terbatas. Gunakan dulu untuk kelas 11 sampai 2. Mungkin untuk pertemuan hari ini Pak cukup sekian. Terima kasih atas waktunya dan belajar diskusinya hari ini sesuai dengan kesepakatan belah pihak. Ya, ada sampah Kak di sekitar kalian? Tidak. Jadi ada sampah, kalau sampah buang ya. Saja, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Sulis Mafihartati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Seluma, Kabupaten Seluma. Di sini saya masih ditemani oleh Bapak Min Sahiri sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Tri Wijayanti sebagai pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Ibu Tri, Pak Min, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Salam. Ya, baik, alhamdulillah sehat Bu. Iya, alhamdulillah. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Min terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Bapak lakukan. Ya. Adapun pertanyaan saya di sini, Pak, yang untuk pertanyaan pertama ini bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BP Ibu Tri Wijayanti yang saya hormati dan Ibu Sulis yang saya hormati. Baiklah, kemarin kita sudah melakukan observasi ya. Kebetulan saya di observasi kelas. Ya. Jalannya pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan RPP yang saya buat dan saya alhamdulillah tentu merasa senang karena mampu melaksanakan pembelajaran. Yaitu pembelajaran ini ada fokus ya kepada KSE kemarin dan juga kemarin itu karena kita observasi untuk PMM. Iya. Ada juga itu masalah pengelompokan pembelajaran. Diferensiasi Iya. ya, Pak ya. Jadi siswa kemarin dikelompokkan berdasarkan minat belajar mereka. Ada yang dikelompokkan, mereka belajar kelompok, kemudian mereka berkeliling membaca hasil kelompok yang lain, kemudian juga mereka mempresentasikan. Jadi saya sangat merasa senang siswa belajar dengan antusias, gembira. Karena ketika direfleksi mereka senang Pak belajarnya karena ada apa ice breakingnya, ada segala macamnya. Jadi alhamdulillah saya rasa apa yang ingin saya sampaikan kemarin tercapai. Alhamdulillah ya Pak ya, senang ya kalau sesuatu yang kita rancang itu tercapai. Nah, bisa diceritakan kembali Pak untuk area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian tahapan-tahapan apa saja nih yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas tersebut? Area pengembangan yang ingin dicapai pada pembelajaran observasi kelas kemarin itu ada 3 area pengembangan. Yang pertama itu kognitif, yaitu pengetahuan. Tentu saja siswa dapat memahami, menjelaskan, menganalisis tentang ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Tuh. Kemudian yang kedua afektif, itu sikap. Jadi setelah mereka mempelajari ideologi terbuka ya dan ideologi tertutup, jadi diharapkan timbul sikap mereka untuk saling menghargai perbedaan, ya, memupuk rasa cinta tanah air, kemudian mengembangkan sikap di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang diharapkan dari sikap afektifnya. Kemudian psikomotor, mereka mampu ya berkomunikasi kemarin ya, terampil dalam bernegosiasi dan mediasi,
Jadi ketika hidup di tengah masyarakat, karena mereka sudah mengetahui ideologi terbuka, jadi diharapkan nanti mereka mampu berkomunikasi, terampil bernegosiasi, dan bertanggung jawab setiap mengambil keputusan. Itu area pengembangan. Kemarin itu kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, ada minat bakat. Itu langkah-langkah yang saya lakukan itu melakukan asesmen di awal pembelajaran. Seperti di modul ajar itu kan sudah saya petakan. Mungkin itu. Asesmen ya. Dari asesmen itu Bapak membagi anak beberapa kelompok ya Pak ya? Ya. Ya, baik Pak. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum Pak? Untuk area pengembangan, kemungkinan untuk mencapai 100% itu kan sulit, karena kita butuh. Jadi saya rasa kognitifnya sudah tercapai karena mereka kemarin berdiskusi, ada 3 kelompok ya berdiskusi. Saya berikan kebebasan, boleh menggunakan HP juga. Saya juga memberi materi melalui PowerPoint, kemarin saya kirimkan juga ke HP anak. Jadi anak itu saya berikan kebebasan untuk memperluas materi. Jadi secara kognitif saya rasa tercapai. Afektif, nah ini yang perlu dikembangkan lagi karena ini kan tingkah laku. Jadi harus selalu dimotivasi, sama dengan psikomotor. Tapi diharapkan nanti ke depannya mereka ini memenuhi apa yang ingin dicapai sini. Jadi saya sebagai guru tentu dalam setiap pembelajaran akan mengingatkan dan mengulangi terus pembelajaran tersebut. Baik Pak. Tadi ada 2 ya Pak yang otomatis sudah menurut Bapak sudah tercapai dengan baik ya Pak ya, yaitu kognitif dan afektif. Nah, menurut Bapak sendiri nih, apa kekurangan atau kendala-kendala yang mungkin dihadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas, Pak? Kendala-kendala yang saya hadapi kemarin setelah saya refleksikan ya setelah pembelajaran itu kelompoknya terlalu besar. Jadi 34 anak cuma dibagi 3 kelompok. Jadi terlalu besar, mungkin kedepannya kelompok-kelompok ini harus dipecah lagi menjadi lebih kecil, misalnya 3-4 orang. Karena kalau kelompok terlalu besar itu saya perhatikan walaupun anak mereka memberikan semua jawaban mereka di kertas kemarin kan, jadi masing-masing anak itu menulis, tapi masih ditakutkan masih ada yang kurang aktif. Jadi ke depan mungkin harus dipecah lagi ke dalam kelompok-kelompok lebih kecil. Baik, kira-kira dalam hal ini ya Pak ya, kurangnya anak, masih ada beberapa anak yang kurang aktif. Kelompoknya terlalu besar, yaitu 34 anak ini dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, baik, itu adalah rencana ke depan ya Pak. Bapak akan membagi kelompok menjadi skala kecil ya. Nah, pada proses pembelajaran yang Bapak lakukan itu, mudah-mudahan nanti apa yang Bapak rencanakan terrealisasi ya Pak, dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Pak. Saya tunggu nih cerita-cerita Bapak untuk yang selanjutnya ya Pak ya. Pertanyaan berikutnya, kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Ini akan melakukan perubahan ya setelah refleksi kemarin. Kemungkinan untuk di kelas-kelas berikutnya itu kalau kita belajar diskusi dengan menggunakan kelompok, tentu saya akan menerapkan pemecahan kelompok. Jadi dalam setelah habis kita observasi kemarin itu sudah mulai dilakukan karena kita melakukan refleksi kan kelemahan kita mengajar, jadi sudah kita pecah-pecah menjadi 3-4 kelompok ketika pembelajaran diskusi. Jadi dengan kelompok kecil ini nanti saya sebagai guru lebih mudah mengawasi ya, jadi kita cepat tahu yang mana yang kerja dan mana yang tidak ya. Kalau terlalu besar, jadi sulit kita memperhatikan ya. Kemudian bisa menimbulkan anak ini kelompoknya ribut akhirnya, kurang aktif. Anak kemungkinan besar cuma menunggu jawaban dari temannya ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan tadi, dan kebetulan sudah direalisasikan ya Pak ya. Baik, selanjutnya
saya beri kesempatan kepada Ibu Tri Wijayanti sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi di kelasnya, Bu. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Sulis sebagai CPP dan Pak Min sebagai rekan sejawat ya Pak ya. Iya, pada kesempatan ini saya kan tugasnya untuk mengamati pasca observasi saja. Yang pernah dengan observasi saya tidak menyaksikan kan. Namun berdasarkan hasil pasca observasi ini, kalau saya perhatikan dan saya simak apa ini area pengembangan apa yang diharapkan oleh Pak Min itu sudah berjalan, sudah tercapai sesuai dengan harapan, meskipun memang belum maksimal ya Pak ya. Iya, belum maksimal. Di antaranya itu yang afektif dengan psikomotor itu masih perlu istilahnya itu motivasi ya Pak ya, karena itu terkait dengan sikap. Kalau kognitif mungkin bisa saja dilihat dari hasil pembelajaran, kalau nilainya bagus berarti berhasil kan Pak ya, kalau tuntas maksud saya kan. Oke. Terus kemudian juga tadi dari pengembangan yang belum tercapai tadi Bapak sudah sampaikan, rencananya tetap memberikan motivasi agar perilaku anak itu berubah sesuai dengan yang diharapkan gitu kan. Terus rencana tindak lanjutnya juga ini apa tadi kelemahannya ada di pembagian kelompok ya Pak, masih kelompok besar. Oke, baik sekali, yang bagus sekali. Rencananya tadi ketika akan melaksanakan pembelajaran kelompok maka akan membagi kelompok itu dengan skala kecil, artinya disesuaikan dengan kebutuhan ya Pak. Misalnya satu kelompok itu perlu 7 orang ya 7 orang atau misalnya 5 gitu, agar pembelajaran itu lebih efektif, anak terlibat langsung secara aktif gitu ya Pak ya. Oke, baik, luar biasa. Terus kemudian saya rasa nggak ada lagi ya, karena memang sudah disampaikan secara jelas, kemudian sistematis, runtun oleh Pak Min, karena memang Bapak yang merencanakan area pengembangan, terus kemudian yang melaksanakan dan merasa yang mana yang belum terlaksana maupun yang belum ya Pak ya. Dari saya sebagai ini pengamat ini tadi barusan ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa sekali Pak Min, tetap semangat untuk menjalankan tugasnya sebagai guru ya Pak ya. Oke, mungkin hanya itu Ibu Sulis. Terima kasih waktunya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas umpan balik dan tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan pra observasi, observasi di kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Tri sebagai pengajar praktik dan Pak Min Sahiri, teman sejawat, yaitu guru yang saya observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.